Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifa Raditya Rangsang dengan NIM 14012131403 dari kelas MB 4504. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya dengan mata kuliah agama. Di sini saya mengambil pembahasan urgensi agama Islam. Lalu saya mengambil beberapa bab dalam urgensi agama Islam, yaitu makna agama, lalu kedua ragam dan sifat agama, yang ketiga ruang lingkup Islam, yang keempat peran dan fungsi agama, dan yang terakhir Islam sebagai hidayah. Yang pertama, makna agama. Makna agama secara etimologi yaitu agama berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata gam yang bermakna pergi, kemudian ditambah huruf a pada awal dan akhir kata gam, jadi agama yang bermakna jalan. Lalu secara istilah, agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mempercayai adanya hari akhir. Lalu yang kedua, ragam dan sifat agama. Ragam agama ada dua, ada agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Lalu agama ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah maupun pemikiran seseorang. Ajaran tersebut kemudian diterima secara global meski kitab sucinya bukan dilandaskan oleh wahyu. Lalu sifat-sifat agama ada dua, yaitu kebangsaan dan universal. Kebangsaan bermakna bahwa agama identik dengan suatu bangsa atau ras tertentu di mana penganutnya mengklaim bahwa agama tersebut hanya dari golongannya saja. Lalu universal, eksistensi dari agama itu sendiri yang beranggapan bahwa agama tersebut untuk diajarkan ke seluruh dunia yang disebarkan melalui bangsa di dunia. Yang ketiga, ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam terbagi tiga, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Lalu syariat adalah segala hal yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang terakhir, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Yang keempat yaitu peran dan fungsi agama. Peran agama Islam terbagi empat, yaitu sebagai sumber informasi, yaitu Islam merupakan ilmu pengetahuan yang lengkap isinya. Lalu sebagai sumber kendali, yaitu Islam berperan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu sebagai sumber konfirmasi, Islam sebagai penyeimbang kondisi psikis. Lalu yang terakhir sebagai sumber solusi, Islam sebagai sarana problem solving yang jelas terhadap permasalahan yang ada. Lalu fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam terbagi empat, yaitu Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus. Islam juga menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Lalu Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak dan al-karimah. Lalu Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, Islam berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda baik segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Dan yang terakhir, Islam sebagai hidayah. Sebelumnya, pengertian hidayah yaitu secara bahasa berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah yang berarti kesesatan. Hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Hidayah dalam Al-Quran tercantum sekitar 171 ayat dan terdapat pula dalam hadis, yaitu berjumlah 52. Lalu jenis-jenis hidayah terbagi 4. Yang pertama, hidayah itiqodiyah, yaitu berhubungan dengan petunjuk keyakinan hidup. Lalu yang kedua, hidayah amaliyah, yaitu berhubungan dengan aktivitas hidup. Lalu ketiga, torikiyah, yang berhubungan dengan jalan hidup. Dan yang terakhir, hidayah fitriyah, yaitu terkait untuk meyakini Tuhan pencipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.